Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herminto. Saya mahasiswa STKIP Muhammadiyah Muara Bungo, Prodi PGSD 4E. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di SD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apa baik hari ini? Baik, kali ini kita akan belajar lagi ya. Sudah belajar dengan siapa hari ini saja? Baru Bapak yang pertama ya. Yaudah, belajar dengan Bapak kali ini. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita absen terlebih dahulu ya. Hadir semua ya. Kalau hadir semua, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar suhu dan kalor. Apa anak-anak sudah tahu apa itu yang dimaksud suhu dan kalor? Baik, jika masih banyak yang belum tahu, Bapak akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengetahui dengan pasti dingin dan panasnya suatu benda, kita memerlukan suatu besaran yang dapat diukur dengan alat ukur. Sebagai contoh, apa yang kamu rasakan ketika kita minum es? Dingin kan? Itu contoh salah satu suhu. Ada juga suhu contohnya seperti dingin, panas. Kalau contoh yang panas itu seperti kita sedang merebus air. Air kan kalau direbus kan lama-lama panas. Nah, berarti suhunya panas. Kalau es kan dimasukkan ke dalam kulkas, air lama-lama menjadi beku. Itu kan dingin. Berarti suhunya dingin. Dan suhu ini mempunyai alat ukur. Apakah anak-anak sudah tahu apa alat ukur suhu? Jika belum tahu, Bapak akan menjelaskannya ya. Alat untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Jadi alat pengukur suhu itu namanya termometer. Termometer pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei pada tahun 1504 sampai 1642. Termometer ini disebut termometer udara. Termometer udara terdiri dari sebuah bola kaca yang dilengkapi dengan sebatang pipa kaca yang panjang. Pipa tersebut dicelupkan ke dalam cairan berwarna. Jika bola kaca dipanaskan, udara di dalam pipa akan mengembang sehingga udara keluar dari pipa. Namun ketika bola didinginkan, udara di dalam pipa menyusut sehingga sebagian air naik ke dalam pipa. Termometer udara peka terhadap perubahan suhu sehingga udara saat itu segera dapat diketahui. Nah, itu adalah salah satu contoh mengukur suhu. Itu tentang suhu. Apa ada yang ditanyakan untuk suhu? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akan melanjutkannya ke yang berikutnya, yaitu pengertian kalor. Yang selanjutnya itu kalor. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sebelum abad ke-17, orang beranggapan bahwa kalor merupakan zat yang pindah dan benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika kalor merupakan zat, tentu mempunyai massa. Ternyata benda yang suhunya naik, massanya tidak berubah. Jadi kalor bukan zat. Satuan kalor. Satuan untuk menyatakan kalor adalah joule. Jadi satuan dari kalor itu adalah joule. Atau disimbolkan dengan huruf J atau joule.
atau kalori, yaitu kal. Joule menyatakan satuan usaha atau energi. Satuan Joule merupakan satuan kalor yang umum digunakan dalam fisika, sedangkan kalori menyatakan satuan kalor. Perbedaan kalor. Kalor menyatakan banyaknya panas, sedangkan suhu menyatakan derajat panas suatu benda. Misalnya kita memiliki dua panik yang identik. Panik pertama berisi 100 gram air, sedangkan panik kedua berisi 50 gram air. Suhu air dalam kedua panik tersebut sama. Bila kedua air ini dipanaskan, maka air 100 gram memerlukan kalor lebih banyak dibandingkan air 550 gram. Itu berarti kalor sebanding dengan massa. Pemberian kalor menyebabkan suhu benda merubah. Makin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut semakin tinggi. Berarti kalor sebanding dengan perubahan suhu. Selain bergantung pada massa dan perubahan suhu, kalor yang diperlukan agar suhu benda naik juga bergantung pada jenis zat. Didefinisikan sebagai derajat keseimbangan benda, atau juga dapat didefinisikan sebagai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan energi tiap partikel penyusun benda. Suhu tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas. Suhu rendah menunjukkan bahwa benda cukup. Suhu langsung dapat diukur menggunakan termometer. Satuan suhu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Didefinisikan sebagai sebuah bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Kalor mengalir dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kalor bukan berarti benda harus panas, karena kalor dapat dibebaskan maupun diberikan kepada suatu benda. Sebagai contoh, benda membeku karena melepaskan kalor. Benda mencair karena menerima. Kalor dapat mengubah wujud benda. Kalor tidak dapat langsung diukur, namun dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, massa benda, dan perubahan suhu benda. Satuan kalor dan kalori atau joule. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan tentang pelajaran hari ini? Jika tidak ada, Bapak akan membagikan kelompok kepada anak-anak semua. Semuanya Bapak bagikan menjadi 4 kelompok. Yang baris pertama, kan ini ada 4 baris. Jadi 4 baris ini sebaris ke belakang, satu kelompok ya. Hari ini Bapak buat menjadi kelompok. Dan Bapak akan memberikan soal tentang apa yang Bapak jelaskan tadi. Sebelum Bapak membagi ke kelompok, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak langsung membagi kelompoknya ya. Langsung saja dibikin bergabung aja dengan kelompoknya masing-masing ya. Jika semua sudah mendapatkan kelompok, Bapak akan memberikan tugasnya, yaitu tentang apa yang dicatat ya untuk kelompoknya ya, tentang yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama itu Bapak akan soal nomor 1, yaitu apakah yang dimaksud dengan suhu. Yang soal nomor 2, sebutkan alat ukur suhu. Soal nomor 3, apakah itu yang disebut dengan kalor? Yang soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan satuan kalor. Yang kelima, sebutkan perbedaan kalor dengan suhu. Baik, itu soalnya silakan dikerjakan secara kelompok ya. Jika ada yang merasa kesulitan dalam mengerjakannya, silakan tanya ke Bapak lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti silakan dikerjakan.
Jangan mencontek, kerjakan secara per kelompok. Bagi kelompok yang sudah selesai, bisa dikumpulkan kepada Bapak lagi. Baik, jika tidak ada lagi, apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan langsung di meja Bapak. Baik, cukup nampaknya karena sudah selesai semua, silakan dikumpulkan. Ya, karena waktunya sudah mulai habis. Silakan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Tidak ada yang belum mengerjakan kan? Sudah dikumpulkan semua? Bagus. Jika begitu, pelajaran kita cukup sampai di sini. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menjelaskan kembali sedikit agar anak-anak tidak lupa. Yaitu yang pertama, pengertian suhu. Suhu adalah, yang dari pertanyaan Bapak tadi, pengertian suhu yang pertama itu adalah suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Itu adalah soal nomor 1. Yang soal nomor 2, alat ukur suhu itu yang tadi disebut apa? Ya, termometer. Pintar. Yang soal nomor 3, pengertian kalor. Apa masih ingat tadi anak-anak menjawab apa? Pengertian kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan. Baik, Bapak ulangi sekali lagi. Pengertian kalor yaitu kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu secara alamiah. Kalor berpindah dan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Sebelum abad ke-17, orang beranggapan bahwa kalor merupakan zat yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jika kalor merupakan zat tentu mempunyai massa, ternyata benda yang suhunya naik, massa yang tidak berubah. Jadi kalor bukan zat. Yang keempat, satuan kalor. Satuan kalor untuk menyatakan kalor adalah joule atau kalori. Joule menyatakan satuan usaha atau energi. Satuan joule merupakan satuan kalor yang umum digunakan dalam fisika. Sedangkan kalori menyatakan satuan kalor. Perbedaan kalor dengan suhu. Kalor menyatakan banyaknya panas, sedangkan suhu menyatakan derajat panas suatu benda. Misalnya kita memiliki dua panik yang identik. Panik pertama berisi 100 gram air, sedangkan panik kedua berisi 50 gram air. Suhu air dalam kedua panik tersebut sama. Bila kedua air dipanaskan, maka air 100 gram memerlukan kalor lebih banyak dibandingkan air 50 gram. Itu berarti kalor sebanding dengan massa. Perbedaan kalor menyebabkan suhu benda berubah. Makin banyak kalor yang diberikan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut makin tinggi. Berarti kalor sebanding dengan perubahan suhu. Selain bergantung pada massa dan perubahan suhu, kalor yang diperlukan agar suhu benda naik juga bergantung pada jenis zat. Jadi itu semua tadi yang Bapak jelaskan. Saya harap semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Jadi sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jangan lupa jika nanti diulang-ulang lagi di rumah pelajarannya agar tidak lupa lagi ya. Rajin-rajin belajar supaya tidak lupa pelajaran yang ada di sekolah. Jangan cuma di sekolah saja yang belajar ya. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, apakah anak-anak ingin untuk bertanya? Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.